Terima kasih masih bersama saya Bribda Faisal Ridho di program Kapolri Sepekan. Pemirsa, sebagai wujud nyata Polri dalam pelestarian lingkungan hidup dan menjaga lingkungan masa depan. Untuk generasi penerus bangsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di wilayah pesisir Mempawah, Kalimantan Barat pada Jumat 8 Agustus 2025. Usai tiba dan disambut dengan dikalungi kain tenun corak insang bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Faisal Nurrofiq, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta rombongan melaksanakan gerakan penanaman mangrove bertempat di Mempawah Mangrove Park Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Gerakan penanaman mangrove Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Lingkungan Hidup Faisal Nurrofiq merupakan upaya bersama yang rutin dilakukan bagian dari program konservasi lingkungan berkelanjutan Polri dalam menghadapi isu emisi rumah kaca dan abrasi pantai. Kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama, hampir dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, dan ini dilakukan untuk mengantisipasi terkait dengan proses abrasi yang terjadi. Dan tentunya kita semua tahu bahwa mangrove adalah salah satu tanaman yang bisa menangkap CO2 4 atau 5 kali lipat. Dan tentunya kami berterima kasih atas kerja keras dari Kabupaten Mempawah dan teman-teman relawan yang tergabung di MMP dan juga masyarakat sekitar yang sangat peduli terhadap lingkungan, dan ini sangat penting untuk keberlanjutan generasi penerus, utamanya bagaimana kita menghadapi isu-isu terkait dengan emisi rumah kaca. Dan tentunya dengan gerakan menanam mangrove ini kita bersama-sama menjaga lingkungan kita bersama-sama menjaga masa depan kita. Dengan sinergi dan komitmen bersama melalui kegiatan rutin penanaman mangrove ini, Polri menunjukkan komitmennya menjaga alam serta mewariskan lingkungan kepada generasi masa depan agar dapat menikmati keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan peninjauan gerakan pangan murah di wilayah Kalimantan Barat. Simak informasi selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama pejabat utama Mabes Polri melakukan tinjauan gerakan pangan murah yang dilaksanakan di Mempawah, Kalimantan Barat pada hari Jumat 8 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dukungan Polri terhadap program pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Dalam kegiatan ini, Polri menyediakan berbagai komoditas dan bahan pangan seperti minyak goreng, telur, gula, dan tepung yang dijual dengan harga terjangkau dan lebih rendah dari harga pasaran. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan berkualitas dengan harga yang relatif lebih murah. Pada kesempatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri sudah siap mendistribusikan 310,25 ton beras SPHP di 4 Polda jajaran, yaitu Polda Jawa Tengah, Polda Banten, Polda Jawa Timur, dan Polda Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, Kapolri juga menyampaikan bahwa gerakan pangan murah Polri bertujuan untuk mencegah gejolak harga agar tetap terjangkau di tingkat konsumen atau masyarakat, sekaligus untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan serta mengendalikan inflasi melalui pemanfaatan cadangan beras pemerintah. Nantinya kegiatan gerakan pangan murah ini akan dilaksanakan secara serentak, baik di tingkat Mabes Polri hingga ke tingkat Polda dan Polres jajaran pada pertengahan bulan Agustus tahun 2025. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh pangan dan bahan komoditas dengan harga yang terjangkau lebih murah.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan pantauan udara di Kalimantan Barat untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan serta menegaskan upaya tim gabungan berhasil menurunkan jumlah titik api. Pada 8 Agustus 2025, Kapolri melaksanakan pantauan udara untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Usai melakukan pemantauan udara, Kapolri menyatakan bahwa jumlah hotspot atau titik api kebakaran terus mengalami penurunan. Upaya dan langkah strategis yang dilakukan oleh tim gabungan Polri, TNI, BNPB, BMKG, serta instansi terkait dan elemen masyarakat turut membuahkan hasil dan membantu pemadaman titik-titik api. Dalam rapat lintas sektoral yang dilaksanakan di gedung BPPTD Mempawah, Kalimantan Barat, Kapolri menjelaskan pembagian tugas personel terkait penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Terima kasih bahwa langkah-langkah yang dilaksanakan sangat baik, kompak. Jadi sudah ada pembagian terkait dengan siapa yang menjadi Satgas Darat. Kemudian pada saat titik api mulai meningkat, maka kemudian ada Satgas Udara yang bekerja, dilengkapi dengan waterbombing, dan juga memanfaatkan modifikasi cuaca pada saat ada awan yang kemudian bisa diubah menjadi hujan. Saya lihat manajemennya sudah berjalan dengan baik, dan dari laporan yang ada dari bulan Juni, Juli, Agustus terlihat bahwa fluktuasi penanganan karhutanya berjalan dengan baik. Kemarin masih ada hotspot dan titik api, ada kurang lebih 32 kalau tidak salah. Hari ini selama 2 hari dari kemarin sampai sekarang semakin menurun, dan modifikasi cuacanya saya lihat juga berhasil, sehingga ini juga tentu bisa sangat signifikan membantu pemadaman terhadap titik-titik api yang ada. Mungkin saya menghimbau, karena memang juga masih ada kearifan lokal untuk membuka lahan, tolong untuk aturan yang ada agar dipatuhi, di mana untuk membuka lahan secara kearifan lokal tentunya ada aturan-aturannya, ada garis pembatas, kemudian harus diawasi sampai selesai dan tidak ada yang terbakar lagi. Ini tentunya menjadi hal-hal yang juga harus diperhatikan. Namun tentunya himbauan kita adalah sebaiknya membuka lahan tidak perlu dengan membakar. Secara umum saya lihat di wilayah-wilayah yang menjadi pusat kebakaran karhutla, di mana Ketapang, Sambas, dan Kubu Raya semuanya bisa teratasi dengan baik. Selain itu, Kapolri juga menekankan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara pembakaran dan dihimbau untuk membuka lahan sesuai dengan aturan yang sudah ada, sehingga tidak berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Pada kesempatan ini, Kapolri juga memberikan apresiasi atas upaya dan sinergitas seluruh elemen yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Kapolri hadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Lanut Suparlan, Pusdiklat Pasus, Bandung, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami sajikan pada segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.